Halo, perkenalkan nama saya Gracia Evilia Thomas Maulana. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rekam medis dan pendokumentasian mengenai SOAP atau SOAP. Nah, yang pertama kita masuk pada konsep rekam medis yang terintegrasi. Nah, rekam medis terintegrasi adalah sistem dokumentasi yang menggabungkan catatan dengan berbagai tenaga kesehatan dalam satu catatan perkembangan pasien untuk meningkatkan komunikasi klinis dan kualitas pelayanan. Nah, dalam praktik klinis, metode SOAP atau yang terdiri dari subjektif, objektif, assessment, dan plan sering digunakan karena memberikan struktur yang sistematis dalam pencatatan kondisi pasien dan membantu proses evaluasi serta pengambilan keputusan terapi. Nah, dalam CPPT ini, catatan farmasis berfungsi untuk yang pertama, mendokumentasi evaluasi terapi obat pasien, lalu mengidentifikasi masalah terkait obat, dan yang ketiga adalah memberi rekomendasi terapi kepada tim kesehatan lainnya. Nah, anatomi dari SOAP itu sendiri dari farmasi merupakan format dokumentasi klinis yang digunakan untuk mencatat perkembangan kondisi pasien secara sistematis. Nah, struktur dari SOAP tersendiri terdiri dari 4 komponen utama, yaitu subjektif, objektif, assessment, dan plan. Nah, struktur ini membantu tenaga kesehatan mengumpulkan informasi pasien, menganalisis data klinis, dan merencanakan tindakan terapi yang tepat. Nah, langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu subjektif. Nah, bagian subjektif berisi informasi yang dilaporkan langsung oleh pasien mengenai kondisi yang dirasakan. Nah, data ini biasanya diperoleh melalui wawancara dengan pasien atau keluarga pasien. Komponen dalam subjektif ini yang pertama, chief complaint atau maaf, yang terdiri dari keluhan utama yang menjadi alasan pasien mencari pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, history of present illness, yaitu riwayat perkembangan penyakit yang dialami pasien saat ini. Nah, informasi ini biasanya dianalisis menggunakan metode all cards, yaitu onset, location, duration, lalu karakter, aggraving factor, relieving factor, timing, dan severity. Lalu selain itu, bagian dari subjektif itu sendiri terdiri dari riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penggunaan obat, riwayat alergi obat, riwayat penyakit obat, serta riwayat sosial pasien. Nah, data ini penting untuk memahami pengalaman pasien terhadap penyakit yang dialami. Nah, dengan contoh seperti pasien mengeluh saat sakit kepala sejak 2 hari lalu, terasa berdenyut dan kadang disertai pusing. Pasien mengatakan sering lupa minum obat hipertensi. Ini merupakan contoh dari subjektif. Lalu kita masuk yang kedua adalah objektif. Nah, bagian objektif berisi data klinis yang dapat diukur atau dapat diamati oleh tenaga kesehatan. Nah, data ini diperoleh oleh pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang. Contohnya itu seperti tanda vital, tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, ataupun frekuensi napas. Lalu ada hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan lab, hasil pemeriksaan radiologi, dan hasil pemeriksaan diagnostis lainnya. Nah, dalam SOAP Notes terdapat perbedaan antara symptoms dan signs. Nah, symptoms adalah keluhan yang dirasakan pasien atau secara subjektif. Nah, sedangkan signs adalah temuan klinis yang dapat diamati oleh tenaga kesehatan itu berdasarkan objektif. Nah, data objektif memberikan bukti klinis yang membantu tenaga kesehatan dalam menilai kondisi pasien secara lebih akurat. Dengan contoh seperti tekanan darah 150 per 95 mmHg, lalu nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan terapi yang digunakan adalah amlodipin 5 mg sekali sehari. Lalu kita masuk yang berikutnya adalah assessment. Nah, bagian assessment merupakan tahap untuk analisis klinis terhadap data objektif dan objektif yang telah dikumpulkan. Nah, pada tahap ini, tenaga kesehatan mengevaluasi kondisi pasien yang menentukan diagnosis dan masalah kesehatan yang dialami pasien. Nah, asesmen ini biasanya mencakup daftar masalah pasien atau problem list, diagnosis banding, serta analisis hubungan antara data klinis dan kondisi pasien. Nah, dalam praktik
farmasi klinik, bagian assessment sering digunakan untuk mengidentifikasi drug-related problems atau DRP, seperti obat tidak sesuai indikasi, dosis obat tidak tepat, interaksi obat, efek samping obat, serta ketidakpatuhan pasien terhadap terapi. Nah, analisis ini sangat penting dalam menentukan strategi terapi paling tepat bagi pasien. Lalu dengan contoh, hipertensi belum terkontrol kemungkinan disebabkan oleh ketidakpatuhan pasien dalam mengonsumsi obat antihipertensi. Lalu yang berikutnya adalah plan. Nah, bagian plan berisi rencana tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil dari assessment. Rencana ini bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien serta monitor perkembangan terapi. Komponen dalam plan meliputi terapi farmakologis, yaitu pemilihan obat, penyesuaian dosis, perubahan atau penghentian obat tertentu. Lalu terapi non farmakologis dengan modifikasi gaya hidup, pengaturan diet, ataupun aktivitas fisik, serta ada monitoring terapi yang merupakan pemantauan untuk menilai efektivitas terapi, efek samping, ataupun toksisitas obat. Lalu edukasi pasien yang memberikan informasi kepada pasien mengenai cara penggunaan obat, kepatuhan terhadap terapi, serta pencegahan efek samping. Nah, perencanaan terapi ini harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien dan tujuan pengobatan. Dengan contohnya, melanjutkan terapi amlodipin 5 mg sehari, lalu memberikan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya kepatuhan minum obat, monitoring tekanan darah secara berkala. Nah, metode SOAP ini digunakan untuk mendokumentasikan kondisi pasien secara sistematis melalui pengumpulan data subjektif, objektif, serta analisis kondisi pasien, serta rencana terapi yang akan dilakukan. Kita masuk yang berikutnya adalah legalitas dan etika dalam rekam medis. Nah, dokumentasi rekam medis memiliki nilai legal dalam etika sehingga harus dilakukan dengan benar dan akurat. Beberapa prinsip penting dalam pencatatan rekam medis antara lain informasi harus akurat dan objektif, dokumentasi harus jelas dan sistematis, catatan tidak boleh dihapus secara sembarangan. Lalu, jika terdapat kesalahan penulisan, koreksi dilakukan dengan mencoret satu garis pada bagian yang salah, kemudian diberi paraf dan tanggal koreksi, serta kerahasiaan data pasien harus selalu dijaga. Dokumentasi yang baik tidak hanya mendukung pelayanan kesehatan terapi, juga berfungsi sebagai bukti hukum dan sarana komunikasi antar tenaga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih, dan ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih.